Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman di Ciswi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP, CPNS maupun P3K 2021 semuanya. Oke, langsung saja ya. Kali ini kita akan bahas tuntas tentang kaidah pencacahan. Jadi materi ini nantinya akan ada di P3K Guru SD maupun di CPNS ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk bahas ya teman-teman, kerjakan dulu mini tryout-nya. Jadi link ada di deskripsi, silahkan dikerjakan dulu baru simak pembahasannya, oke? Selain itu, teman-teman silakan yang mau belajar lagi, ada grup Telegram ya, baik itu P3K maupun CPNS. Jadi di situ nanti ada latihan soal, ada polling, ada tryout juga. Silakan teman-teman bisa bergabung, gratis ya. Link juga ada di deskripsi. Silakan cek di situ saja teman-teman. Oke, lanjut lagi. Buat teman-teman yang mau lebih intens lagi belajarnya, masih dibuka ya Cispi Bimbel untuk grup yang ketiga. Silahkan nanti juga bisa chat langsung ke saya ya, kepo-kepo. Nanti nomor WA saya juga ada di deskripsi. Silahkan teman-teman. Oke, kita akan langsung saja bahas. Sebelum itu, silakan ya untuk like video ini, lalu share ke teman-teman kalian semua, komen juga, dan jangan lupa ini subscribe buat teman-teman semuanya, supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Karena seperti yang kemarin saya janjikan ya, ini masih saya buat dulu tryout yang ke-7. Itu nanti ada simulasi P3K dan saya juga baru buat untuk tryout CPNS. Jadi stay tune terus di sini, oke? Iya, satu lagi nih buat teman-teman yang mungkin nanti mau update lagi, jangan lupa untuk follow IG aku di cispi_47. Oke, kita mulai bahas ya. Oke, sebelum kita masuk ke soal dan juga pembahasannya, teman-teman perlu tahu tentang aturan-aturan kaidah pencacahan. Jadi ada penjumlahan, ada perkalian, permutasi, kombinasi juga ya. Dan di sini memang kemampuan bernalar kita sangat diuji, teman-teman. Karena jika kita tidak bisa menerima cara berpikir sesuai yang diberikan di dalam soal tersebut, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di soal tersebut, artinya kita kerjakan dengan cara manual gitu, maka nantinya kita akan butuh waktu yang lebih lama dalam kita mengerjakan soal-soal tersebut gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan bahas mulai dari yang mudah dulu, naik sampai ke hot gitu ya teman-teman. Oke, soal nomor 1. Di sini Susan akan mengadakan arisan sore ini di rumahnya. Dia hendak pergi ke toko kue untuk memesan kue yang akan digunakan untuk jamuan makan pada acara tersebut. Di toko kue terdapat 12 macam kue basah dan 18 macam, ini maksudnya ya, kue kering. Berapa banyak kue yang dapat dipilih oleh Susan? Apakah 6, 12, 24, 30 atau 36? Oke, jadi di sini kita dapat keyword sebenarnya bahwa ada 12 macam kue basah. Jadi ada 12 cara ya, ada 12 macam di situ dan juga ada 18 macam kue kering. Dan satu lagi teman-teman, sebenarnya ini keywordnya adalah kata-kata dan di sini. Nah, gitu ya. Jadi, sebenarnya apabila nantinya ada kegiatan 1, di sini kan ada kegiatan 1, ada kegiatan 2, dan nanti ada sampai kegiatan 3, dan sampai dengan kegiatan ke N gitu, misalkan masih ada lagi nantinya. Nah, dan kegiatan-kegiatan itu saling lepas, misalkan ini yang 1 ini ya, kegiatan 1 di sini dengan N cara. Seperti ini ya, ada 12 macam cara masing-masing. Lalu, yang kegiatan 2 di sini juga ada N cara, sama seperti ini ya, ada 18 macam, seperti itu. Nah, jadi sampai dengan kegiatan ke N, nantinya ada N cara, maka kegiatan tersebut itu masuknya ke aturan penjumlahan. Gitu. Di sini juga ada kata-kata dan, itu mempermudah ya. Jadi caranya adalah dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 tambah N4 sampai dengan N yang terakhir nanti ada berapa N gitu ya. Oke, jadi karena rumusnya seperti itu, ini tinggal N1 karena ini aturan penjumlahan ya, ditambah dengan N2
sampai ke nanti N yang terakhir dengan N cara, kayak gitu teman-teman. NK ya kita sebutnya. Nah, maka di sini karena hanya ada dua macam, jadinya kita tinggal tambahkan saja itu 12 ditambah dengan 18. Sama dengan berapa 12 tambah 18? 30 ya. Oke, ini sudah ketemu teman-teman. Jadi, ada 30 macam kue yang dapat dipilih oleh Susan. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Next ya. Kita ke soal nomor 2. Di sini Ucup akan bepergian dari kota Lamongan ke kota Malang menggunakan transportasi umum. Setelah mencari informasi, Ucup ya di sini maksudnya. Ucup mencatat untuk pergi dari kota Lamongan ke kota Malang dapat menggunakan kereta api dengan jadwal keberangkatan pukul 9, pukul 11, pukul 3, pukul 6, atau dapat juga menggunakan bus dengan jadwal keberangkatan pukul setengah 2 dan pukul 3. Ada berapa cara yang dapat dipilih Ucup untuk pergi dari kota Lamongan ke kota Malang? Apakah 4, 5, 6, 7, atau 8? Oke, jadi di sini kan caranya ya si Ucup tadi yang pertama adalah dengan menggunakan kereta api. Kereta api ada berapa cara? Ada 1, 2, 3, 4 ternyata. Dan juga bisa menggunakan bus di situ. Busnya ada berapa cara? Ada 1, 2. Oke, berarti ini masih sama ya, kaidah penjumlahan. Dengan kereta api tadi ada 4 cara, lalu si busnya ada 2 cara, berarti tinggal kita tambahkan 4 ditambah 2, sama dengan 6. Oke, berarti jawaban nomor 2 adalah yang 6, C. Is that simple? Sesimpel itu teman-teman. Lanjut ya. Sarah menerima undangan untuk tampil pada acara pementasan seni SD Selamat Pagi. Sarah menyiapkan 5 buah celana yang warna hitam, putih, biru, abu-abu, dan juga coklat. Sarah, ini maksudnya ya, juga menyiapkan 4 baju warna merah, hijau, kuning, dan juga putih. Serta menyiapkan 3 buah topi yang warna hitam, kuning, dan juga biru. Berapa banyak cara Sarah memilih celana, baju, dan topi yang akan dipakainya? Apakah 40, 50, 60, 70, atau 80? Oke. Ya, karena di sini jadi kan ini akan dipakai oleh Sarah semua ya. Sarah akan pakai baju, lalu pakai celana, lalu pakai topi. Berarti kan itu dalam satu kesatuan gitu ya. Artinya kegiatan itu tidak saling lepas. Beda dengan yang tadi ya, itu saling lepas, itu udah beda-beda gitu. Macamnya, caranya udah beda-beda. Nah, karena ini tidak saling lepas, makanya itu masuk ke dalam aturan perkalian. Nah, bisa dibedakan ya, ini masuk ke dalam aturan perkalian, di mana aturan di sini adalah celana yang disiapkan ada 5 warna, lalu baju yang disiapkan ada 4, serta topi yang disiapkan ada 3. Jadi kan nanti milih satu-satu tuh. Nah, caranya ada berapa banyak untuk memilih nanti celana, baju, dan topi itu? Kita pakai aturan perkalian. Karena aturan perkalian, ya sudah, ini tinggal kita kali saja. 5 dikalikan 4 dikalikan dengan 3. Oke, 5 dikali 4 itu 20 ya, dikali 3, 60. Jadi ada 60 cara Sarah untuk memilih celana, baju, dan juga topi. Jawabannya adalah yang C. 4. Nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas 3 angka, dengan angka pertama bukan 0. Banyak nomor pegawai yang ganjil adalah
A64, B85, C324, D425, atau E450. Oke, ini pernah aku bahas di video dulu yang Simpika B itu ya teman-teman. Nah, pertama adalah kita harus tahu aturan-aturan yang ada di situ. Nah, aturan itulah yang nantinya akan kita pakai gitu. Untuk soal seperti ini, saya lebih suka nanti pakai kotak-kotak. Bisa ada beberapa cara yang lain, tapi menurut saya itu caranya paling cepat gitu. Jadi saya pakai cara itu ya. Nah, di sini pertama ada 3 angka. Berarti kita buat kotaknya ada 3. Misalkan nggak dibuat kotak juga nggak masalah sih, nanti dijajarin gitu aja angkanya boleh. Oke, ada 3 kotak seperti ini ya, dan angka pertamanya bukan 0. Oke, banyak nomor pegawai yang ganjil. Nah, ini adalah aturan yang nanti kita pakai. Ini juga aturan yang kita pakai. Pertama, kita harus tahu dulu bahwa angka itu ada berapa saja. Angka itu kan mulai dari 0, lalu 1, lalu 2, dan seterusnya. Tulis dan seterusnya aja gitu ya, sampai 9. Intinya kan angka itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua angkanya kan ada itu. Oke, sekarang kita ke aturan pertama. Bahwa angka pertama di sini bukan 0, artinya dia angka pertama tidak boleh 0. Kan bisa ya nomor pegawai itu 0, 2, 5, 0, 3, 1. Ternyata tidak boleh, jadi angkanya nanti ratusan, mulai dari 1, 0, 0, mungkin seperti itu bisa. Yang penting depannya tidak 0, maksudnya di situ kan begitu. Nah, karena angka depan itu tidak boleh 0, makanya kita pakai sisanya di sini. Ada berapa angka selain 0? Jadi kan angka 1, 2, 3, sampai 9. Ada 9 ya. Artinya kotak pertama kita tulis dengan 9. Gitu. Oke, next. Aturan kedua untuk mengisi kotak kedua di situ. Nah, karena di sini tidak ada aturan bahwa nomornya boleh sama atau nomornya berbeda karena tidak ada aturan begitu, berarti kita asumsikan itu boleh sama gitu ya. Biasanya kalau tidak boleh sama ada tulisan di situ tidak boleh sama atau berbeda gitu. Oke, karena di sini angkanya itu dari 0 sampai ke 9 itu ada berapa angka kalau boleh sama nanti. Jadi maksudnya boleh sama itu begini. Angka 9 di kotak nomor 1 itu boleh kita pakai lagi di kotak kedua gitu. Jadi bisa angka 9. Misalkan di depan ini nanti angka 1. Nah, contoh deh, ini di sini buat contoh ya. Contoh. Jadi kotak 1 misalkan tidak boleh angka 0. Boleh ambil angka 1, angka 2 gitu. Misalkan angka 1. Sudah kita isi di depan. Nah, karena boleh sama, jadi kotak kedua itu boleh 1 lagi. Gitu, jadi satunya boleh kita pakai lagi. Nah, karena boleh dipakai lagi, artinya kita pakai semua angka yang ada di sini. Dari 0 sampai 9 ada berapa angka? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 angka. Nah, 10 angka itu yang kita tulis di tengah. Next, aturan ketiga di sini bahwa nomor pegawai yang ganjil, yang ditanyakan cuman yang ganjil. Ya udah, kita tinggal hitung saja dari 0 sampai 9 itu angka ganjilnya ada berapa? 1, 3, 5, 7, dan juga 9. Ada 5 ya. Ya udah, berarti 5 itu kita taruh di belakang sini. Oke, kalau sudah selesai, ini tinggal kita kalikan saja teman-teman. Jadi 9 dikali 10 dikalikan dengan 5. 9 kali 5 itu 45, 45 kali 10 tinggal tambah 0 belakangnya, jadi 450. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 4 adalah 450 yang E. Seperti itu. Latihan lagi ya, biar semakin mantap. Oke, next. 2 orang pergi nonton sepak bola ke suatu stadion. Stadion itu punya 3 pintu, dan mereka masuk lewat pintu yang sama, tetapi keluar lewat pintu yang berlainan. Banyak cara mereka masuk dan keluar pintu stadion adalah, kini masih pakai aturan perkalian ya. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa di situ ada 3 pintu, teman-teman.
Lalu ada 2 orang ya, artinya bahwa 2 orang itu misalkan A dan B, mereka aturannya di sini adalah masuk lewat pintu yang sama. Artinya pintu yang sama ada berapa? Ada 3 kan pintu yang sama. Berarti di sini kita tulis dulu 3. Lalu keluarnya lewat pintu yang berlainan. Jadi si A lewat pintu yang mana, si B lewat pintu yang mana lagi. Keluarnya itu beda gitu teman-teman. Artinya sama saja ini aturan yang berbeda gitu ya. Oke, kita asumsikan di sini karena A dan B itu keluar lewat pintu yang berbeda, sehingga ada 3 pilihan pintu untuk orang yang pertama, dan ini kali ya aturan perkalian, karena ada 3 pintu dan 1 pintu sudah dipakai untuk orang pertama, artinya tinggal 2 pintu di sini. Ya, bisa difahami untuk ini ya teman-teman. Kuulang ya, 3 di sini adalah untuk mereka masuk lewat pintu yang sama. Nah, ketika mereka keluar lewat pintu yang berlainan, artinya ini adalah 3 pintu untuk orang yang pertama, karena orang yang kedua tidak boleh masuk lewat pintu yang sudah dipakai oleh orang pertama, artinya tinggal berapa pintu lagi nih? 3 pintu dikurangi 1 pintu, masih 2 pintu. Oke, seperti itu ya kita analoginya. Artinya di sini ada 3 kali 3 itu 9 dikali 2 18. Oke, jadi jawaban nomor 5 adalah yang di 18. Next ya, ke soal nomor 6. Andi dan Budi pergi menonton konser musik di suatu stadion yang ada 8 pintu. Nah, ini hampir sama dengan soal yang tadi ya. Mereka masuk dari pintu yang sama, tapi keluar dari pintu yang berbeda. Banyaknya cara yang dapat mereka lakukan adalah, ya ini persis sih sama yang tadi. Jadi ada si Andi sama si Budi, ada 2 orang. Karena mereka masuk lewat pintu yang sama, tadi ada 8 pintu. Artinya masuknya ada 8 macam cara. Lalu keluarnya dari pintu yang berbeda nih. Misalkan Andi yang keluar duluan. Dia ada 8 juga, masih ada 8 cara pintu ya. Masih ada 8 pilihan pintu. Sementara karena tidak boleh sama nih si Budi, jadi tidak boleh ambil pintu keluar yang sama dengan si Andi. Makanya itu dari 8 pilihan pintu sudah dipakai Andi 1, jadi tinggal 7. Berarti di kotak ketiga kita tuliskan di sini 7. Artinya 8 dikali 8, 64. 64 dikali 7. 4 dikali 7, bontotnya ada 8 ya belakangnya. Oke. Karena di opsi yang 8 cuma C, ya udah kita ambil pilihan jawaban yang C. Oke, next. Next soal nomor 7. Banyak bilangan terdiri dari, ini maksudnya terdiri dari 3 angka gitu teman-teman, ini kurang di sini ya. Oke, ulang ya. Banyak bilangan terdiri dari 3 angka berlainan antara 100 dan 400 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah. Oke, jadi ini adalah kaidah pencacahan teman-teman dan aku sukanya pakai yang kotak-kotak tadi. Pertama, sebelum kita mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu aturan-aturan dulu dalam soal itu seperti apa. Yang pertama adalah aturannya karena di sini terdiri dari 3 angka, artinya kita harus buat berapa kotak ya? 3 kotak, benar. Seperti tadi yang disampaikan, nggak dibuat kotak juga nggak apa-apa sih, langsung nanti dikalikan gitu juga boleh. Yang kedua, di sini adalah aturannya dia antara 100 dan 400. Antara, teman-teman, antara itu kan berarti yang di tengah-tengah sini nih. Artinya dia antara 100 dan 400 itu berarti 100-nya nggak ikut ya. 101 sampai 400-nya ikut nggak? Nggak dong, karena kan di tengah-tengahnya. Berarti sampai ke 399. Oke, nah setelah mengetahui seperti ini, informasi ini adalah angka yang bisa kita gunakan atau yang bisa menjadi ratusan di depan. Karena di sini kan angka yang paling depan di sini kan adalah ratusannya, teman-teman.
Nah, sementara kita bisa dilihat ratusannya di sini adalah angka 1 sampai angka 3. Artinya, dari 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di sini, yang bisa masuk ke kotak pertama hanyalah 1, 2, dan 3. Ada berapa angka? Ada 3 angka. Oke, kita masuk di sini ada 3. Lanjut di sini ada kata-kata berlainan. Nah, artinya kalau ada kata-kata berlainan itu tidak boleh sama, teman-teman. Nah, contohnya begini ya. Aku kasih contoh di sini, misalkan di kotak pertama itu teman-teman ambil angka 2 deh. Bebas ini bisa 1, 2, atau 3. 4, 5 nggak bisa, karena kalau depannya 4 jadi 400. Sudah nggak antara 100 dan 400 lagi dong. Depannya 5 jadi 500 sekian. Salah dong ya. Berarti boleh ambil mau angka 1, 2, 3 boleh di sini. Oke, berlainan artinya kalau angka 2 teman-teman sudah ambil di sini, artinya angka 2 itu sudah tidak boleh lagi dipakai di kotak kedua. Nah, ini jadinya angkanya sama dong. Gitu, jadi tidak boleh ya. Artinya, teman-teman nanti pakai angka yang lain. Misal nih, kita sudah ambil angka 2, 2-nya nggak boleh. Di tengah itu bebas, kan mau 290 juga masih 200-an, tidak menyalahi aturan ini ya. Jadi bebas aja, misalkan mau ambil 1 boleh, 3 boleh, misal ambil 1 di sini. Oke, nah untuk kita mengisi kotak di soal nomor 2 ini, karena 2-nya tadi sudah kita ambil dan tidak boleh diisi lagi, makanya masih menyisakan 1, 3, 4, 5. Masih ada 4 angka. Jadi 4-nya bisa kita tulis di tengah. Oke, karena 1 sudah masuk ke sini teman-teman, artinya 1 tidak boleh lagi masuk ke kotak ketiga. Kita bisa silang lagi 1 di sini, berarti menyisakan berapa angka di belakang yang boleh diisi di kotak ketiga? 3, 4, 5. Masih ada 3 angka. Iya, kita masukkan ke sini. Artinya kalau berlainan kita tinggal n-1 saja nantinya kayak gitu. Selanjutnya n-1, n-1 gitu. Misalkan sini ada 4 kotak bilangannya itu misalkan ada 4 kotak di sini. Ya udah berarti ini 3 kurangi 1 gitu, n-1 gitu. Tadi aku bilang n-1 apa n-3 ya? Pokoknya itu n-1 ya, teman-teman. Ya udah ini kita tinggal kalikan saja. 3 dikali 4 dikali 3. 3 kali 4, 12, dikali 3, 36. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut. 8. Dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4 dibuat bilangan 3 angka yang kurang dari 400 dan tidak ada angka yang berulang. Banyak kemungkinan bilangan berbeda yang dapat dibuat adalah, ya, aturan pertama teman-teman di sini ada 3 angka. Karena itu artinya kita buat 3 kotak ya. Itu kan ada 3 angka. Oke, 3 kotak. Lalu di sini kan ratusan. Nah, karena ada 3 angka dan ini ratusan teman-teman, dan kurang dari 400 artinya 4 tidak boleh masuk. Dan di depan itu tidak 0 ya. Kalau 0 berarti nantinya tidak ratusan dong. Jadi puluhan atau satuan gitu ya. Artinya yang bisa sesuai dengan aturan di kotak pertama hanya ada angka 1, 2, dan 3. Hanya ada 3. Oke. Tidak ada angka berulang, sama seperti tadi teman-teman. Jadi tidak boleh sama. Nah, karena sudah ada 1 angka diambil di sini, lalu kita lihat semua angkanya kan ada 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya di kotak kedua itu tinggal n-1. 5 dikurangi 1. Jadinya 4. Kotak selanjutnya ya sama lagi, karena tinggal 4 ya 4 kurangin 1 karena berbeda. Udah gitu teman-teman ketemu. 3 kali 4 kali 3. Hampir sama dengan tadi ya, 36. Next. 9. Banyak bilangan terdiri dari angka berlainan lagi nih, antara 100 dan 400 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Adalah ini sama ya. Oh, ini sama dengan yang tadi teman-teman. Jadi sama aja ya kayak tadi. Caranya jadi ada 3 kotak gitu karena di antara jadi 101 sampai 399 sama dengan yang tadi ya. Ini jawabannya adalah yang A, teman-teman tadi. 36. Diulang lagi. 10.
Dari angka 2, 4, 6, 8, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri dari ada 3 angka lagi, berbeda juga, banyak bilangan yang kurang dari 500. Nah, sekarang aturannya adalah kurang dari 500. Intinya kita ikut aja aturan deh. Kalau ikut aturan pasti nanti bisa kok. Yang pertama, karena dia ada 3 angka. Oke, berarti kita buat 3 kotak lagi. Kalau misalkan dia ada 2 angka, ya berarti ada 2 kotak. Ada 4 angka, ya 4 kotak. Gitu aja. Aturannya di sini adalah bilangannya berbeda, berarti nanti kita pakai n-1 lagi, dan kurang dari 500. Artinya, kurang dari 500 itu yang bisa masuk 2 dan 4 ya, teman-teman. Karena 6, 8, 9 itu udah lebih dari 5. Jadi di kotak 1 hanya ada 2 ya. Lalu lanjut karena berbeda ya udah tinggal n-1. Di sini ada berapa angka? Ada 5 angka. Ya berarti 5 kurangi 1 4. Sisanya masih 4 kurangi 1 3. Nanti kalau udah terbiasa gini cepat kok teman-teman. Jadi ada 8 dikali 3. 8 dikali 3 ya 24. Jawabannya adalah yang B. Oke, next ya. Soal nomor 11. Oh, ini sama teman-teman. Ini beda, deng. Dari angka 2, 4, 6, 8, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang boleh sama. Ini sama nih, jadi beda kayak soal tadi ya. Banyaknya bilangan yang kurang dari 500. Oke. Jadi kita buat berapa ini? 3 angka lagi, jadi 3 kotak. Karena ini hampir sama dengan soal tadi ya, kurang dari 500 yang memenuhi 2 dan 4, jadi kotaknya adalah 2. Nah, karena boleh sama, seperti yang tadi aku jelaskan nih, misalkan kita ambil di depan angka 4. Nah, nanti kotak kedua boleh 4 lagi. Artinya berarti kalau di sini ada 5 angka, ya udah 5-5-nya boleh masuk ke sini. Boleh diulang lagi di kotak ketiga, ya 5-5-nya masuk ke sini lagi. Gitu teman-teman. Kalau boleh sama, kita tinggal nanti lihat mungkin ada aturan di depan, atau mungkin aturannya di belakang bilangan ganjil atau apa. Ya kalau boleh sama ya yang lainnya tinggal masuk ke kotak dengan angka yang sama. Semuanya ada berapa angka gitu. Karena kan ini baik 2, 4, 6, 8, 9 bisa masuk ke kotak kedua. Karena bisa diulang, bisa lagi masuk ke kotak ketiga. Gitu ya konsepnya. Jadi 2 kali 5, 10 kali 5, 50. Jawabannya adalah yang D. Next ke soal nomor 12. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan ganjil yang terbentuk adalah, nah ini ada lagi nih ganjil teman-teman. Ini dari tadi kok bikin soalnya 3 angka yang berbeda ya. Pokoknya intinya kalau 2 angka berbeda, 5 angka berbeda ya disesuaikan saja dengan itu. Nah, karena ini kebetulan 3 lagi, berarti kotaknya 3. Jadi bukan berarti nanti bikin kotaknya 3 terus gitu ya. Oke, 3. Lalu aturannya apa ini? Aturannya berbeda dan juga bilangannya ganjil. Bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda dengan bilangan ganjil, udah gitu doang. Berarti kita tinggal lihat bilangan ganjilnya di sini ada berapa ya untuk ngisi yang belakang. Karena kan ciri-ciri bilangan ganjil itu kan belakangnya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 gitu kan. Jadi di sini ganjilnya ada 1, 3, dan juga 5. Berarti ada berapa ganjilnya? Ada 3 ya. Oke, 3 kita masuk ke sini. Lalu untuk ngisi yang depan, karena ini berbeda, jadi 1 angka sudah masuk ke kotak belakang, artinya dari 5 angka di sini tinggal 4 angka. Jadi 4-nya masuk ke depan sini, teman-teman. Lalu karena 4 angkanya sudah masuk ke depan, jadi menyisakan 3 angka. Oke, jadi 4 dikali 3 itu adalah 12. 12 dikali 3, 36. Jadi jawaban nomor 12 adalah yang C, 36.
Oke, mudah ya. Coba diulang sekali lagi. Karena di sini aturannya adalah bilangan ganjil, jadi yang pertama kita isi itu belakangnya dulu. Kenapa kok belakang dulu? Karena kan ciri-ciri bilangan ganjil itu adalah yang belakangnya ganjil itu tadi 1, 3, dan 5. Dan yang memenuhi aturan di sini hanyalah angka 1, 3, dan 5 di situ ya. Jadi ada 3 angka kita masuk ke sini. Nah, karena tidak ada aturan harus kurang dari berapa ratus atau lebih dari berapa ratus, artinya yang di depan sini bebas aja teman-teman. Karena bebas, di situ kan ada 5 angka, karena berbeda jadi kita kurangin 1 angka, tinggal 4 angka, bisa ngisi di ratusan, dan puluhannya karena tadi 4 angkanya sudah di depan, ya pakai aturan tadi ya, n-1, 4 kurangi 1, tinggal 3 yang bisa ngisi di puluhan. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk kaidah pencacahan. Jangan lupa untuk stay tune di Cispi Channel. Lalu teman-teman juga bisa stay tune di grup Telegram, baik P3K maupun CPNS, teman-teman. Karena nanti akan ada latihan-latihan soal terus dan juga ada tryout ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, share, dan juga komen ya teman-teman. Silakan yang mau gabung di Cibi Cispi Bimbel masih buka pendaftarannya, dan akan dimulai kegiatan mulai besok Senin, dan insya Allah akan saya bimbing terus sampai pelaksanaan hari H gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.